Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat apa yang diharapkan. Amin. Ini berita yang disampaikan oleh guru besar ilmu politik, yaitu Profesor Ikrar Bakti, yang mana diwawancara eksklusif di kanal YouTube di Ruang Publik. Ikrar Nusa Bakti dengan tajam membahas tentang kelakuan Jokowi yang merusak demokrasi. Jadi pembahasannya yaitu politisasi demokrasi yang disebut sebagai langkah buruk oleh Presiden Jokowi. Dalam analisanya, Ikrar Bakti menyampaikan demokrasi konstitusi gagal karena politisi tidak paham peran mereka di dalam mempertahankan demokrasi. Namun pandangan yang berbeda muncul di mana-mana. Ada yang berpendapat bahwa demokrasi tidak gagal, melainkan sengaja digagalkan oleh dua tokoh, yaitu sejarah yakni Presiden Soekarno dan Nasution. Nah, ini kan semua diblunder-blunderkan Jadi beriak ke belakang berita itu simpang siur. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan tetap bertahan dengan Pancasila atau memberi ideologi lain? Ikrar menjelaskan bahwa konsep dui fungsi dui fungsi saat tahun 1958 itu merupakan program kepada kepala desa dan otorita pertahanan demi keamanan di daerah. Kemudian Ikrar Bakti mempertanyakan tujuan depolitisasi agar paslon nomor 2 dapat memenangkan pemilu tahun 2024. Nah, konsep ini muncul dengan pemikiran bahwa partai politik tidak lagi diperlukan. Namun Ikrar menyoroti pentingnya partai politik dalam membentuk pimpinan. Mencatat bahwa Jokowi tidak bisa menjadi presiden tanpa dukungan PDI Perjuangan. Nah, analisa ini juga menyoroti pandangan beberapa orang terhadap partai politik. Maka dari itu Ikrar mengungkapkan jika kecurangan pemilu masih terus terjadi di masa mendatang, aksi atau gerakan dari kalangan akademis kampus yang semakin keras masih berpotensi terjadinya akan membesar, dan ini Jokowi akan hancur dengan memimpin Indonesia ini. Nah, tapi juga supaya gerakan-gerakan ini itu berjalan Jokowi itu punya asumsi, punya pikiran untuk menghabisi partai yang telah membesarkan Jokowi itu sendiri. Terus terangnya PDI Perjuangan. 25 tahun Jokowi itu kan dibesarkan dari wali kota, gubernur, jadi presiden. Yang terakhir malah dia berhadapan, dan data yang di lapangan menunjukkan akan mengebiri atau menghancurkan PDI Perjuangan. Untungnya PDI Perjuangan itu memang kokoh dan kuat, sehingga walaupun dihajar kanan kiri dengan kekuasaan, PDI Perjuangan tetap menjadi pemenangnya. Nah, Ikrar menyebut bahwa pemerintah Jokowi ini lebih buruk dari era pemerintahan Soeharto. Dalam hal demokrasi di Indonesia, Jokowi memang tidak dapat dipungkiri lagi Jadi saat ini nama Jokowi itu betul-betul tercapik-capik dengan dirinya sendiri, dengan ulah sendirinya. Namanya hancur lebur berantakan. Itulah namanya
melangkahnya, perhitungannya itu bagaimana ya kurang tahu, itu demi anaknya saja. Kalau sabar sedikit saja, ya, artinya sabar sedikit itu, ya Gibran gak usah wakil lah, Gibran ikut jadi gubernur DKI Jawa Tengah dan menjadi setelah gubernur jadi presiden. Nama Jokowi dan keluarga betul-betul sangat jempol. Tapi sekarang masih jadi bubur. Kita mau lihat perkembangan selanjutnya. Jadi ini lakonnya atau starringnya adalah di Jokowi. Semua terbolak-balik sampai partai-partai besar, ya, itu tidak bisa berkutik, ya, kecuali PDI Perjuangan saja. Itu di koalisi Indonesia Maju juga partai besar semua. Apa itu mengekor sana mengekor sini, ya? Karena apa ya? Karena tadi asumsi orang masyarakat bahwa ketua-ketua partainya ini semua digenggam, ya, dengan apalah borok-boroknya kah, apanya kah, semua udah dipegang Jokowi. Jadi Jokowi memang jago dalam hal strategi-strategi seperti itu. Di luar dugaan strategi licik pun digunakan oleh Jokowi, ya. Jadi mudah-mudahan lah dengan hiruk-pikuknya yang pemilu udah selesai ini, tinggal perhitungan suara yang carut-marut begini. Saya pikir ini sumbernya, ya, dari KPU, Bawaslu juga termasuk presiden harus bertanggung jawab. Tidak bisa dibiarkan ini urusannya lain-lain. Maka dari itu ada beberapa tokoh itu yang melaporkan masalah kecurangan-kecurangan, mudah-mudahan ada respon. Dan rakyat menunggu hasilnya, klarifikasi dari itu. Kalau toh ada mengarah ke pidana ya dilanjutkan, jangan sampai ada yang tutup-tutupi. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.